Oke. Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya. Minal aidin wal faizin untuk teman-teman saudara-saudaraku yang muslim dan mengimani. Sungguh luar biasa sekali ya kalau tahun demi tahun selama kita menjalankan bisnis Atomi itu kita damai sejahtera, tidak gontok-gontokan masalah agama ya, karena ini memang betul-betul bisnis yang universal, yang tidak memandang apapun ya, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di Atomi ya. Ketika kita berbelanja, kita harus bayar, punya kewajiban sama ya untuk membayar. Kita juga berhak untuk mendapatkan PV, sama kita juga berhak untuk bisa mencapai sampai imperial, siapapun Anda ya, siapapun kita. Nah, ini yang luar biasa. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang masa depan di Atomi ya, bagaimana sih sebenarnya cara kita menjalankan bisnisnya? Seringkali kita berhenti pada satu keadaan ya, keadaan ketika sudah mendaftar, terus aku ngapain gitu ya. Kita seringkali bertanya, terus gue ngapain lagi nih kalau udah daftar? Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama teman-teman. Tidak ada yang namanya kesuksesan kalau itu tidak dimulai dari siapa dulu? Diri kita dulu. Ya, kesuksesan itu hanya bisa dimulai, diawali, dan dilakukan oleh diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang ambil bagian di situ sebenarnya ya. Semuanya dari diri kita sendiri dulu. Nah, saya mengibaratkan begini ya teman-teman. Ketika saya ingin sukses, saya berharap sukses di Atomi ya. Tetapi saya sendiri, pikiran saya, hati saya masih selingkuh kemana-mana, kira-kira bisa nggak saya dicintai oleh Atomi dan mendapatkan cinta yang besar, artinya saya mendapatkan sesuatu yang besar dari Atomi? Pasti tidak. Betul nggak? Ya. Jadi yang utama adalah kita dulu. Ya, dari diri kita dulu. Saya akan sharingkan sedikit gambaran. Bentar ya, teman-teman. Sebentar. Ya, kita tahu semuanya teman-teman. Ketika kita menjadi seorang atomian ya, kita itu pasti harus apa dulu? Yang paling utama, harus mencoba produknya. Nah, semuanya itu adalah dasar untuk kita nantinya akan mengawali menjalankan bisnis di Atomi. Ya, saya sudah keluar share screen saya. Keluar ya. Belum ada. Oke. Maaf sebentar. Ya. Oke, sudah nampak ya teman-teman? Oke. Ya, kita harus seperti apa ya teman-teman? Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yang paling utama adalah kita harus apa dulu? Cinta produk dulu, ya. Sangat-sangat tidak mungkin Anda bisa sukses di Atomi kalau Anda sendiri tidak mencintai produknya. Jangankan cinta, mencoba saja nggak mau. Terus bagaimana Anda mau berbisnis di Atomi? Ya, kalau Anda hanya mau menjual, artinya Anda bukanlah seorang pebisnis di sini, tetapi Anda adalah seorang sales. Ya, sales, pekerja, bagian pekerjaan di perusahaan Atomi. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Atomi tidak menjadikan Anda ini hanya sekedar sales, bukan. Tetapi Anda adalah owner dari bisnis Atomi Anda sendiri. Maka dari itu, sebagai seorang owner, Anda harus paham, Anda harus tahu ya
ingredientnya minimal ya, kemudian Anda punya pengalaman menggunakan produknya dan Anda yakin produk yang Anda pakai ini itu bisa menjual ya. Nah, ini adalah alat Anda ya. Pak Hankil mengatakan bahwa produk ini adalah alat Anda untuk mencapai sukses. Jadi yang pertama dari diri Anda yang harus Anda lakukan adalah apa? Cobalah produknya dulu. Nonsen Anda bisa sukses kalau Anda tidak pernah mencoba satupun produknya. Anda harus mencoba produknya. Ya, mulai dari apa? Nggak ada namanya kewajiban harus membeli absolute set dulu, atau hemohim dulu, atau sinergi ampul dulu. Tidak ada, teman-teman. Tetapi Atomi memberikan keleluasaan kepada kita untuk start di bisnis ini dengan memakai produk yang menjadi kebutuhan kita dulu. Ya, pilihlah sesuai kebutuhan kita. Nah, dan sesuaikan juga dengan keadaan kantong kita saat ini. Ya, ketika kita start ya, misalnya saya dulu start di tahun 2018. Saya start bukan dari keadaan bisnis yang baik-baik saja, bisnis saya yang baik-baik saja, tidak. Saat itu dalam keadaan kesulitan keuangan. Jadi bagaimana saya memulai? Ya, kemudian sudah seperti itu, muka saya bonyok. Ya, nggak mungkin orang melihat muka saya tertarik kalau saya bicara tentang absolute set atomi. Ya kan? Nggak mungkin. Maka dari itu saya berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam keluarga kami. Ya, jadi saya mulai dari mana? Dari odol ya, pasta gigi. Nah, saya mulai mencari tahu. Ini pasta gigi ini kok bagus banget ya. Lama-lama karang gigi saya itu kok rontok begitu ya. Ada serpihan seperti kapur begitu ya, kok rontok begitu ya saat makan ya. Nah, saya mencari tahu. Ternyata ada kandungan propolis dan green tea. Nah, terus seperti itu. Akhirnya saya benar-benar jatuh cinta yang namanya Atomi toothpaste-nya toothpaste ya. Nah, ini saya harus cinta produknya. Nah, waktu itu sponsor saya bicara begini, minimal kamu mengenal 10 macam produk untuk kamu bisa lebih leluasa menceritakan sesuai dengan ketertarikan orang-orang yang kamu temui. Minimal 10, katanya begitu. Waduh, berat nggak? Berat. Karena keadaan waktu itu secara finansial tidak memungkinkan. Tapi saya tidak mau apa yang namanya putus asa. Saya tidak mau putus asa. Bagaimana caranya? Kemudian adalah saya berjuang untuk apa? Membesarkan jaringan saya, ya. Dan pada bulan keempat ketika saya pairing pertama kali, saya tidak menggunakan uang pairing itu untuk jajan, ya. Saya tidak minta tolong sambil di mute ya. Ya. Jadi ketika saya pairing pertama kali, saya tidak menggunakan uang pairing saya untuk jajan atau beli yang lainnya, tapi saya alokasikan full semuanya untuk menambah, ya, menambah apa? Menambah kasanah pengetahuan saya, pengalaman saya dengan produk Atomi. Saya tambahkan sampo, sabun, ya, seperti itu terus. Ya, saya belanjakan itu vitamin. Waktu itu vitamin C belum ada ya. Nah, itu seperti itu. Jadi saya betul-betul mengalokasikan, ibaratnya ya taruhlah ini sebenarnya kalau dibilang investasi saya kurang sepakat ya, bukan menginvestasikan, tetapi mengalokasikan uang yang saya dapatkan dari Atomi untuk saya kembalikan belanja di Atomi lagi, dan nantinya pun akan saya dapatkan lagi, betul nggak sih? Ketika saya belanja di Atomi, saya dapat PV, ya PV ketika saya lempar ke bawah itu kembali lagi ke saya nggak? Kembali lagi, ya. Jadi saya memulainya dengan cinta, mulai memakai produknya Atomi, dan sampai saat ini mungkin ya bisa dikatakan saya orang gilanya Atomi ya. Hampir setiap produk baru saya berusaha untuk mencoba, mencari tahu, memakai. Ya,
Kalau hanya mencoba dan itu bukan kebutuhan saya cukup tahu, oh rasanya seperti ini, oh efek di tubuh saya seperti ini, tapi sepertinya saya belum membutuhkan, maka yang saya lakukan adalah apa? Saya cukup untuk saya bisa tahu, paham kinerja dari produk ini. Ya, nah selanjutnya saya pasti akan membelikan produk-produk sesuai dengan kebutuhan kami seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah belanja mandiri. Ya, teman-teman di sini saya mau tanya, masih adakah teman-teman di sini yang masih belanjanya minta tolong leadernya? Nah, ya, tidak boleh lagi. Lepas Zoom 4 darah hari ini, saya berharap semua teman-teman ya yang hadir malam hari ini besok sudah harus belajar untuk belanja sendiri. Anda harus melek betul-betul tentang apa? PV ya. Dengan berbelanja sendiri Anda bisa melek poin yang Anda dapetin. Sehingga Anda bisa tahu perkembangan dari bisnis Anda sendiri. Ya, kemudian Anda juga bisa tahu, tidak harus selalu tanya sponsornya. Bu Ida, ini urutan pakai absolute set gimana? Lah, tinggal klik di gambar situ absolute set, ya kan? Semuanya bisa Anda baca, enggak usah nungguin saya. Tidak usah nungguin sponsornya untuk mencari tahu. Ya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Belanja mandiri itu tidak hanya kita diajarkan untuk konsumsi, tidak diajarkan untuk konsumtif, bukan. Justru dengan belanja mandiri, Anda bisa mencari mana prioritas utama yang akan Anda belanjakan. Dan itu lebih bijaksana daripada setiap misalnya sponsornya sharing foam cleanser, ya kan? Sementara foam cleanser di rumah masih ada, Anda beli foam cleanser, padahal masih banyak produk-produk lain yang sekiranya bisa diprioritaskan lebih dahulu untuk dibelanjakan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ya, jadi dengan Anda belanja mandiri, Anda bisa melek PV, Anda tahu poinnya berapa, ya beli. Jangan sampai Anda misalnya ini ya, mohon maaf ya, Anda misalnya dibelanjakan oleh Ida Odolwati, ya. PV dari vitamin odol misalnya 3.000. Tapi karena Anda minta belanjain saya terus, saya lama-lama jengkel, ya. Saya nggak masukin PV, bisa nggak? Bisa saja. Betul nggak? Toh Anda nggak tahu. Nah, kerugian besar buat Anda. Bisa nggak kalau misalnya Ida Odolwati harusnya itu odol itu 3.000 PV, tapi saya hanya masukkan 1.000. Bisa nggak? Bisa. Nah, siapa yang rugi? Saya, bukan Anda. Ya. Jadi teman-teman harus betul-betul paham ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mendaftarkan member secara mandiri. Ya. Nah, ini juga penting teman-teman. Jangan setiap dapat KTP kasihkan sponsornya. Aduh, sponsornya ini udah pusing, ya kan? Ngurusin segitu banyaknya member, ya kan? Nah, nanti tahu-tahu Anda ribut sendiri. Bu Ida, sudah didaftarin belum? Aduh, nanti dulu ya. Anda tidak tahu ya, apa setiap saya melakukan sesuatu aktivitas, saya harus laporan ke Anda. Tentu saja tidak kan? Nah, Anda tidak tahu, tidak paham bahwa sponsor saat itu sedang apa. Sehingga Anda sendiri kemudian jengkel, marah. Nah, ini sangat tidak baik ya teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar mendaftarkan member sendiri. Dan untuk mendaftarkan member sendiri, Anda harus betul-betul paham yang namanya binary system di Atomi. Seperti apa? Ya, seperti apa binary system? Sehingga ketika Anda meletakkan member-member di bawah Anda tidak keliru. Tidak asal, tetapi Anda bisa memilih, ya. Anda bisa memilih bagaimana Anda meletakkan member itu. Apakah harus di sebelah kanan, apakah harus di sebelah kiri Anda,
ini membernya siapa yang mendapatkan, dan seterusnya. Ini yang kemudian nantinya justru yang akan membawa Anda pada kekuatan jaringan yang maksimal. Ya, jadi binary system ini penting sekali. Jadi Anda harus paham, Anda tetap harus di Atomi ini harus membuat apa? Dua kaki, kiri dan kanan. Tidak ada yang seharusnya mengajarkan Anda hanya mengerjakan satu kaki. Ya, namanya binari itu pasti dua kaki. Jadi kalau Anda bersikukuh hanya mengerjakan salah satu kakinya, siapa yang rugi? Apakah sponsor? Tidak, Anda sendiri yang rugi. Ya, nanti akan dibahas lagi oleh ada Rini atau Ika ya, nanti akan dibahas secara detailnya. Nah, yang berikutnya apa? Anda harus paham yang namanya marketing plan. Ya. Jangan sampai Anda baru belanja spirulina 1, ya, kemudian nanyain, Bu Ida, aku dapat bonusnya kapan? Nah, ya, saya punya member seperti itu dulu. Akhirnya dia caw sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya, saya lebih baik seperti itu daripada saya pusing. Habis saya jelaskan marketing plan, kemudian dia belanja ya satu produk begitu ya. Nilai poinnya belum ada 10.000. Kemudian saya belum sampai ke kantor, ke center begitu ya. Dia sudah WA ke saya. Terus kalau begini saya kapan dapat bonusnya Bu Ida? Aduh, saya sampai cekot-cekot lah, ini tadi saya sudah menjelaskan loh. Berapa jam saya menjelaskan dengan beliaunya ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ya sedang diajarkan atau sedang belajar tentang marketing plan, usahakan Anda betul-betul serius. Seorang pebisnis, kalau Anda memang mau terjun dalam bisnis ini, Anda harus paham betul. Apa yang tidak Anda pahami, segera tanyakan saat itu juga. Sampai Anda pulang dari bertemu dengan sponsor Anda sudah yakin Anda paham tentang marketing plan. Jadi, ketika Anda nantinya ditanya oleh orang-orang yang Anda ajak join, ya, Anda bisa menyampaikan, oh, untuk dapat bonus seperti ini. Jangan ngomong, setelah Anda dapat 300.000 PV, kemudian Anda dapat bonus dari Atomi. Wow, cerita dari mana? Ya, bukan jaminan itu. Pribadi, oke 300.000. Tapi apakah Anda mengerjakan kedua kaki Anda? Kalaupun Anda mengerjakan kedua kaki Anda, kemudian apakah kemudian member-member, partner-partner di bawah Anda ini belanja? Nah, pertanyaannya kan jadi banyak, lebar ya kan? Nah, maka dari itu Anda harus benar-benar paham yang namanya marketing plan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah mengikuti sukses support sistemnya Atomi. Seperti saat ini teman-teman ya, Anda yang hadir pada malam hari ini, saya pastikan teman-teman nantinya yang bisa bertahan sampai pada imperial. Kenapa? Ya, hanya dengan cara seperti ini, ya, sangat sederhana bukan ya? Sebenarnya Atomi ini membuat sistem ini sangat sederhana. Hanya suruh masuk kepada sistem. Ya. Sistem itu apa sih? Belajar. Jangan merasa diri kita ini sudah cukup pinter. Ya. Kenapa? Karena kita harus update terus. Ya, pengetahuan kita tentang Atomi, ya, tentang capaian-capaian, tentang produk-produk. Coba teman-teman bayangkan, berapa banyak produk yang bulan kemarin diluncurkan oleh Atomi. Nah, kalau Anda tidak mengikuti Zoom, Anda tidak mau melihat website, Anda tidak mau berseluncur ke Global Atomi, Anda tidak berseluncur ke website Korea, dan seterusnya, Anda tidak akan pernah tahu perkembangan dari bisnis Anda sendiri. Jadi,
Apakah itu akan membawa Anda pada kesuksesan? Tidak, bisnis Anda pasti mandul. Ya kan? Nah, ini penting teman-teman. Anda harus ikut yang namanya success support sistemnya Atomi. Pertemuan-pertemuan, meeting-meeting, baik di center, baik dengan leader Anda, ya tim Anda, buatlah jadwal untuk bertemu dengan sponsornya, ya sama-sama ya untuk belajar dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kerjakan 8 langkah menuju kesuksesan dan 8 kebiasaan yang ada di Atomi. Itu sudah dibahas ya beberapa waktu lalu. Nanti next kita bahas lagi ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman ya. Nonton VOD, nonton YouTube, ya kita banyak sekarang sarana ya. Enggak seperti zaman kita dulu di awal ya. Zaman kita dulu di awal ikut Atomi itu sangat sangat sulit sekali untuk kita belajar. Kenapa? Medianya itu masih bahasa asing semuanya. Ya, sekarang semua leader-leader di Indonesia itu punya YouTube, mereka memberikan edukasi, bahkan di channel Atomi sekarang sudah banyak sekali ya leader-leader yang menyampaikan rekaman leader-leader yang menyampaikan produk dan seterusnya. Nah, ini penting sekali untuk kita belajar terus. Lihatlah, tontonlah, bacalah buku. Buku sekarang tidak harus membawa buku yang tebal begitu ya. Cukup ini. Ini Anda bisa melihat googling. Apapun yang Anda akan cari, Anda bisa cari di sini. Belajarlah, bacalah. Anda juga harus bagaimana? Anda harus betul-betul paham bahwa untuk kita sukses ada harga yang harus kita bayarkan. Nah, kalau sudah seperti ini, sampai pada kita mengerjakan 8 langkah sukses dan kebiasaan kita, ya, maka ketika kita menduplikasikan, pasti duplikasi itu betul-betul duplikasi yang dahsyat. Kenapa? Ya, mereka pasti akan mengikuti apa yang Anda lakukan. Minimal 50% dari apa yang Anda lakukan, member partner Anda akan lakukan. Jadi semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Jangan berharap terlalu banyak kepada sponsor. Nah, teman-teman, kalau saya ya mengibaratkan begini, ketika orang baru join Atomi, itu saya anggap dia ini masih bayi. Artinya masih butuh asupan gizi dari sponsornya, dari maknya, ya, dari bapaknya, begitu ya. Kemudian perlu namanya belajar, ya. Belajar itu masuk pada support sistemnya Atomi. Belajar, terus belajar, sampai akhirnya ada namanya pendewasaan. Di mana ketika dia sudah yakin menjalankan bisnis, maka dia seharusnya sudah menuju pada kedewasaan. Artinya apa? Artinya dia sudah mampu makan makanan yang keras. Ya. Dia sudah mampu untuk apa lagi? Untuk dia bisa menolong member partner yang ada di bawahnya. Nah, caranya cuma begitu saja kok, teman-teman ya. Jadi mulai dari diri kita, mulai dari cinta produk ya. Kita mulai memakai produknya. Jangan selingkuh ya. Jangan selingkuh. Nggak boleh ya. Kalau memang ada produk itu di Atomi, sebisa mungkin gunakan produk yang ada di Atomi. Ya. Kemudian belanja secara mandiri. Jangan nungguin sponsornya atau nyuruh-nyuruh sponsor. Sponsor Anda itu bukan pegawai Anda ya. Bukan ya. Nah, Anda harus betul-betul belanja mandiri sehingga ketika ada member baru, teman-teman Anda jadi member, maka Anda bisa ngajarin juga cara belanja. Jangan dimanjakan juga ya. Kalau memang memungkinkan dia untuk belajar, ajarin. Susah sebentar, tapi seterusnya Anda tidak direcokin. Bu Ida odol, Bu Ida beli sabun, si gigiku udah. Nah, kapan Anda mau tidur ya? Kemudian mendaftarkan member sendiri.
Kenapa Anda harus mendaftarkan member sendiri? Ya, di sini misalnya kayak Cik Weni. Cik Weni di Itali, ya kan? Sekarang jam berapa, Cik Wen? Ya, ada Pak Mike di Kanada. Sekarang jam berapa? Jam 3. Hah? Jam berapa? Jam 3, Bu Ida. Oh, jam 3 dini hari loh, Cik Weni ya. Kalau Cik Siang, Weni nungguin, sore. nah, Kalau saya sih pagi. oh ya, ya makanya ya di belahan bumi yang lain, ketika kita harus bobo, mereka melek loh. Ketika mereka melek, Wida minta tolong dong, memberin. Bangun tidurnya itu 8 jam lagi, ibaratnya seperti itu. Padahal temennya ini udah segera ingin belanja. Nah, celaka kan? Lah kamu kayak apa sih daftar kok lama sekali, aku udah mau belanja, udah kebelet, udahlah nggak jadi member wes. Nah, siapa yang rugi? Anda. Betul nggak? Jadi teman-teman harus betul belajar sampai mememberkan orang lain ya, mememberkan diri kita sendiri. Makanya saya lebih suka ya kalau ada new member, saya bilang, ayo mana KTP-nya? Ayo daftar sendiri. Nanti saya pandu, masuknya lewat sini. Sini. Nah, setelah udah seperti itu, dia kan udah punya pengalaman untuk mendaftarkan. Tinggal kita ajarkan tentang binary system. Hierarkinya seperti apa? Alurnya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Dia harus kita pahamkan untuk ke situ. Kemudian pahami tentang marketing plan-nya. Jangan sampai kita dituntut, ya. Aku udah belanja 5 juta, nggak ada bonusnya. Lah, 5 juta di Atomi itu kan baru 200.000 PV kurang lebih. Ya kan, Hemohi 4 set itu. Ya kan? Minta bonus. Dari mana? Ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, Anda stres nggak? Pasti stres lah. Saya sendiri stres kalau ada orang, oh saya udah belanja banyak loh 7 juta. Kapan saya dapat bonus? Loh, ya. Makanya harus betul-betul paham tentang marketing plan. Dan seterusnya sampai pada Anda kemudian menduplikasikan. Ya, saya rasa itu saja untuk kita bisa memulai bisnis itu sangat sederhana. Mulailah dari diri kita sendiri. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada Rini atau Ika. Terima kasih Bu Ida, luar biasa ya tips-tipsnya buat teman-teman yang ingin memulai menjalankan bisnis Atomi. Karena memang kalau ngomong tadi yang disampaikan Bu Ida itu semua udah benar banget. Karena apa? Kalau kita sendiri tidak bisa melakukan semuanya mandiri, akhirnya tergantung dengan sponsor. Kalau sponsornya benar-benar nggak sempat, kalian menyalahkan, aku nggak diopeni, aku nggak diurus sama sponsorku. Padahal sebenarnya yang diurus sama sponsor itu nggak cuma 1 orang, ribuan orang kan istilahnya seperti itu. Ya itulah akhirnya banyak orang yang seringkali kami ketemu dengan orang, oh ya saya dulu pernah daftar member Atomi, tapi nggak pernah diurus sama sponsornya. Nggak pernah diurus sama sponsornya lah. Mungkin bisa tanya pada diri sendiri, apakah Anda tidak diurus benar-benar atau apakah teman-teman selalu istilahnya bergantung pada sponsor sampai suatu saat sponsornya itu masih sibuk, Anda merasa nggak diurus. Jadi kembali juga tanya, juga sebagai sponsor juga kembali bertanya apakah saya sudah menjadi seorang sponsor atau leader yang tepat. Nah, istilahnya seperti itu. Mungkin selanjutnya saya panggilkan Ibu Maria Francisca Winata dulu. Bu Maria Francisca, silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua, minal aidin ya untuk yang merayakan Lebaran dan yang tidak Lebaran pun kita juga saling memaafkan ya. Kita sudah liburan 1 minggu dan kita mulai lagi untuk belajar bersama. Terima kasih Bu Ida untuk sharingnya dan kita akan terus bercerita agar teman-teman semua mengerti bagaimana memulai bisnis ini. Ya. Nah, kita tahu kayak Atomi ini kita tidak jualan, kita sharing aja. Tapi saya nggak bisa sharing, saya nggak tahu mau mulai ngomong dari mana ya. Nah, jadi hari ini kami mencoba mengupas kira-kira apa yang ada di benak Anda, apa yang menahan Anda untuk melangkah ya. Katanya Atomi tidak jualan, oke saya ikutin, nggak jualan ya.
sharing. Nah, gimana sharingnya? Ya, nah seperti yang Bu Ida tadi sampaikan, kita harus pakai dulu. Ya, pakai baru bercerita. Saya nggak bisa ngomong, saya udah pakai Bu Ida. Jangankan Bu Ida bilang minimal 10, saya pakai 50 ya. Semua ada di rumah, tapi saya nggak bisa ngomong tetap. Nah ya, ada yang merasa gitu? Ada? Atau ada yang merasa membernya sampaikan seperti itu? Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini tidak ada satupun yang nggak bisa bicara. Walaupun Anda tidak terlalu menguasai pun sebenarnya Anda bisa bicara. Nah, terus kenapa diatomi jadi tidak bisa bicara? Ya, jadi mari kita cari apa yang mengganggu di hati kita. Kita ini sebenarnya, coba Anda bayangkan, Anda di sini yang merasa tidak bisa bercerita atomi. Ya, coba Anda lihat sehari-hari Anda. Sepanjang hari ini, Anda bicara nggak? Pasti Anda bicara. Apakah keluar suara atau pakai digital? Ya kan sekarang bicara boleh ada suara dan nggak ada suara. Bicara terus tadi kan. Sampai jempol Anda keriting, Anda bicara. Ngerumpi ya, grupnya banyak ya, segala macam. Anda bicara. Anda bisa bicara apa saja tanpa beban. Tapi sekali masuk atomi, Anda ada beban. Ya, nah itu yang Anda harus hilangkan dari hati Anda. Anda sama aja bicara dengan siapapun, Anda benar-benar menyampaikan apa yang Anda rasakan. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tema lain, itu tanpa sadar Anda bicara dengan teman pun Anda mengalir enakan. Nah, di atomi juga sama, teman-teman. Ya, tidak ada hukum bakunya kalau Anda tanya pada kami ya, di Empat Darah Anda ngajukan tema, tolong dong ajarin bagaimana cara memulai ngomong yang tepat di awal. Nggak ada hukumnya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena komunikasi ini ya, atau marketing atau cara referensi itu 1 tambah 1 nggak jadi 2, teman-teman. Ya, ini adalah bagaimana Anda mengenali teman Anda. Pertama kita referensi tentu orang yang kita kenal dulu, ya. Nah, boleh nggak mulai dengan yang nggak kenal? Boleh aja. Misalnya saya baru join Atomi hari ini, baru pakai odol, baru pakai beberapa produk, tiba-tiba saya mau berangkat pulang kampung misalnya, ya. Di bandara, duduk di ruang tunggu. Wah, katanya harus sharing ke orang yang nggak kenal, sebelah nggak kenal, nggak usah ngomong dulu, ya. Nggak ada salahnya Anda ngomong dengan sebelah Anda, mulai dengan nggak kenal, bisa nggak? Bisa aja. Tapi caranya teman-teman, ya, apakah dengan orang yang Anda kenal ataupun dengan orang yang baru, mulailah komunikasi dulu untuk membuat jembatan. Buatlah komunikasi Anda untuk nyaman dulu, ya. Sekalipun itu adalah teman Anda yang Anda kenal. Justru itu teman-teman. Kalau Anda referensi ke keluarga Anda, teman Anda, siapapun yang Anda kenal, ya, Anda usah tanya kepada bagaimana, karena ini Anda yang kenal orangnya, Anda yang tahu bagaimana orang ini. Bisa tolong di mute, ya. Jadi Anda yang tahu kondisi teman Anda, dia seperti apa, sukanya apa, dia biasanya senang skincare, apakah dia lebih konsentrasi untuk kesehatannya, atau dia mengalami rambutnya rontok, atau dia butuh suplemen untuk anaknya. Anda yang tahu kebutuhan dia. Atau ini teman Anda yang sudah lama Anda tidak jumpa, Anda pengen komunikasi, maka komunikasi dulu, mancing dulu, ngobrol dulu untuk mencari kebutuhan dia. Beberapa kali saya ulang di materi sebelumnya, saya sering bilang, di saat kita komunikasi, waktu Anda memulai, karena kita yang menyetir pembicaraan ini. Asal Anda tahu bahwa komunikasi ini harus efektif, ya. Jangan Anda tujuannya sebenarnya pengen sharing Atomi ke Bu Ida, ya, tujuannya seperti itu. Anda ngobrol kan, sapa Bu Ida ngobrol. Habis itu Anda lanjut malah asik uang ngerumpi zaman sekolah dulu segala macam, 2 jam nggak selesai Anda nostalgia. Akhirnya nggak jadi sharingnya, ya. Tapi Anda ngungkit semua, Anda seru cerita, nggak perlu begitu teman-teman.
membuat jembatan Anda ngobrol dengan nyaman, ya mungkin nggak lebih dari 10 menit, Anda sudah harus bisa mengkoreksi dia ini sebetulnya kondisinya seperti apa. Butuh peluang kah? Butuh produk kah? Dan ingat teman-teman, di Atomi ini adalah Anda memiliki supermarket mall, mall yang online, memiliki produk yang aneka ragam. Tidak semua orang di awal Anda langsung ajak ke bisnis. Ya, jadi Anda cari tahu kebutuhan dia, cari tahu dia butuh produk apa, Anda bisa sharing produknya. Sesuai kurang lebih yang terkaan kita, raba-raba kita. Sehingga kalau kita bisa masuk seperti itu, kemungkinan dia mau mencobanya tinggi, teman-teman. Kenapa? Karena Anda datang membawa solusi buat dia. Itulah cara memulai komunikasi atau mulai sharing. Jangan setiap orang Anda WA, "Hai Rini, pernah tahu Atomi enggak? Hai Bu Ida, tahu Atomi enggak? Hai Pak Denny, pernah tahu Atomi enggak?" Semua orang Anda copy paste, ganti awalnya aja kok semua sama. Ya, nggak bisa. Ya, nah jadi bisnis Atomi ini adalah bisnis komunikasi. Ya, wah kalau gitu repot banget, gue nggak ada waktu. Harus ada waktu untuk komunikasi, teman-teman. Apalagi Anda baru memulai. Nanti setelah Anda jadi besar, Anda menjadi leader di tim Anda, lebih lagi dituntut Anda harus rajin komunikasi. Bisnis network marketing tidak boleh kita ini males komunikasi. Nggak bisa. Ini adalah bisnis komunikasi. Ya, jadi jangan merasa, gue nggak sempet kayak gitu, gue harus cepat. Nggak bisa. Anda perlu mengenal lebih dekat dengan orangnya, ya. Jadi cara memulainya jelas ya, untuk memulai untuk sharing, Anda perlu membuat jembatan, membuat nyaman, Anda masuk. Nggak usah terlalu tergesa-gesa untuk langsung masuk ke bisnis. Buat dia nyaman, percaya, merasakan produk Atomi dulu, nanti bisa pelan-pelan Anda lihat dia bisa di-upgrade nggak untuk menjadi partner bisnis Anda. Tapi kalau Anda ketemu teman Anda yang memang mencari peluang, nah Anda boleh langsung masuk mengajak, memperlihatkan dia peluangnya Atomi. Ya, nah terus Anda bilang lagi, tapi saya nggak ada, saya gimana ya rasanya nggak berani, nggak percaya diri. Nah sebenarnya teman-teman, yang membuat Anda tidak berani kalau bicara tentang Atomi, sebenarnya Anda kurang percaya diri. Kalau bicara topik lain, Anda semangat 45. Apalagi sekarang lagi banyak dibahas filmnya Jackie Chan ya. Wah, lagi seru. Wah, sekali ngomong itu cerita panjang lebar ya, dari tertawa sampai menangis bersama Anda ya. Nah, Anda tanpa beban menceritakan itu dan mereferensi sekampung orang nonton, ngantri itu nonton itu ya. Nah, semua namanya bioskop tidak ada yang memberikan Anda TV dan uang sekalipun. Tapi Anda semangat ketemu orang, Anda cerita film itu, lu wajib nonton, pokoknya lu nggak nyesel lah bayar segitu. Pokoknya banyak sekali Anda cerita berapi-api dan semangat dan percaya diri. Kayak Atomi, lu pakai Atomi bagus nggak? Lu pakai Atomi kan? Iya sih, gue pakai Atomi belum lama. Ya lumayan lah, gue rasa sih boleh aja. Mau coba boleh. Ngomongnya kayak gitu. Sekali titik Atomi, Anda hilang kepercayaan diri Anda. Itu masalahnya. Itu yang membuat Anda tidak berani menceritakan Atomi berapi-api kepada orang lain. Tapi kalau tema lain Anda, kalau sampai berapi-api, Anda percaya banget tentang sesuatu itu. Anda yakin banget bahwa film Jackie Chan ini akan sangat bagus dan disukai orang. Dan orang yang Anda referensi tidak akan menyesal. Maka Anda referensi dengan berapi-api. Atomi Anda nggak berani. Kenapa? Nanti dia nggak cocok. Nggak semua orang cocok loh. Nggak semua orang suka loh. Nggak semua orang bisa loh. Nggak semua orang ada duit loh. Nggak semua orang. Nah itu bermain di kepala Anda. Sehingga semua orang di dunia ini mungkin hanya 2 yang Anda merasa cocok. Dan Anda cari 2 orang di antara manusia di dunia ini. Ya susah ya. Itu yang membuat Anda nggak percaya diri. Nah bagaimana supaya menumbuhkan rasa percaya diri? Buatlah Anda tahu lebih banyak tentang Atomi. Anda pakai doang, gua cocok, tapi kan belum tentu Rini cocok loh, belum tentu teman gua cocok. Ya, gua ini, tapi belum tentu. Nah, itu. Nah, tapi kalau Anda ya sering hadir dalam Zoom,
di Zoom leader Anda pasti juga kadang juga ada tentang penjelasan produk. Yang ayo bisa juga selalu ada penjelasan produk, selalu ada testimoni member ya. Di grup juga banyak sekali posting-posting testimoni ya. Nah, banyak sekali. Kalau Anda rajin hadir Zoom mendengarkan ya, seminar online, hadir dalam offline punya seminar ya, ada ODS, ada SA ya. Anda rajin hadir, Anda mendengar, Anda akan tahu bahwa produk Atomy itu bagaimana ditunggu oleh semua orang di dunia ini. Ya, bagaimana Atomy ini bisa masuk dengan cepatnya di dunia belahan dunia ini ya. Sorry bisa di mute Sisilia. Nah, Eropa tanggal berapa kemarin itu, tanggal sampai lupa saya, yang Eropa, Uni Eropa 19 April ya. Nah, 19 April 30 negara Eropa bergabung, yang sebelumnya kita ada 27 negara. Ini luar biasa teman-teman. Kalau dia nggak bagus, masa sih semua negara itu dibohongin Atomy? Ya, nggak mungkin ya, Atomy canggih banget bohongin 50-an negara ya, kan nggak mungkin teman-teman. Karena dia bagus, semua orang ngantri. Semua negara menyambut dia masuk ke negara mereka. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau Anda tahu bagaimana satu jenis produk sampai hadir di dalam web Atomy, itu produk yang sangat luar biasa yang melalui segala macam uji klinis dan percobaannya sangat luar biasa dilakukan dan dipercaya dunia. Kita juga tahu yang mengeluarkan produk itu dari mana. Nah, jadi kita ada confidence yang luar biasa. Kita percaya banget bahwa teman kita kalau minum ini dia akan sehat. Kita percaya banget teman kita butuh ini. Maka kita datang dengan begitu semangatnya ke teman kita untuk menyampaikan. Kalau di dalam menyampaikannya Anda tidak ada confidence, itu terbaca. Ya, terbaca oleh teman Anda, baik dari WhatsApp, nggak lihat wajah Anda sekalipun. Kalimat Anda, ingat loh teman-teman, ya, sangat luar biasa. Di saat Anda tidak ada confidence, ya, Anda mentransfer kalimat di WA pun itu akan terbaca energi Anda. Teman Anda akan menangkap ini hanya just informasi aja dan Anda kopong tidak tahu apa-apa. Ya, jadi Anda perlu meningkatkan kepercayaan diri Anda. Kenali perusahaannya. Ya. Nah, Anda kalau tahu Atomy ini sebesar apa, bagaimana Mr. Park sekarang mengembangkan Atomy-nya, bagaimana dunia mengakui Atomy-nya, maka Anda akan merasa bangga sekali Anda ada pembisnis besar luar biasa di belahan dunia ini. Kalau Anda memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi terhadap produk, manajemen, ya, perusahaan ini, dan percaya pada Mr. Park, percaya pada tim Anda, percaya pada diri Anda juga, maka di saat Anda referensi, itu kadang-kadang teman kita mau join, bukan dia ngerti produk apa yang dia ngomong. Dia mau join karena mendapat energi yang sangat luar biasa dari Anda. Setelah dia join, kadang-kadang Anda pernah nggak ngalami? Yang semua di sini yang sudah punya banyak member ya. Kadang-kadang teman kita udah join, udah member, tanya, yang kemarin Atomy lu jelasin gimana, coba bisa ulang nggak Ida ini? Jadi waktu kemarin yang dia tangkap tuh energi kita. Sehingga dia memutuskan join. Besok dia baru nanya lagi. Itu yang kemarin lu cerita gimana Rin, produknya gimana Rin, pakainya Rin. Ya, jadi belum tentu dia dengar di awal itu dia paham. Yang teman kita tangkap itu adalah energi kita teman-teman. Jadi walaupun informasi Anda copy paste, ya, tapi Anda tidak baca dengan detail dan Anda tidak menguasainya karena copy paste kan gampang dan Anda tidak menguasainya, tapi Anda harap teman Anda membacanya. Tidak ada energi Anda di situ, Anda transfer ke teman Anda. Ya. Tidak gampang untuk mendapatkan teman yang bergabung. Tapi di saat Anda yang komunikasi dengan dia dan dia merasakan energi Anda, dia akan gabung. Ya, jadi teman-teman, tumbuhkan percaya diri Anda, kenalilah Atomy dengan baik, ya, belajarlah, japri, nggak usah tunggu leader Anda yang memanggil Anda. Ingat sponsor Anda ini banyak sekali karena kalau kitanya diam, nggak aktif untuk menyapa sponsor, sponsor bisa lupa sama kita.
Nah, tapi kalau kita banyak japri, tanya ini, tanya itu, supaya Anda bisa penuh dengan bekal Anda, nah, Anda bisa leluasa untuk menyampaikan banyak hal kepada teman-teman baru Anda dengan semangat 45. Ya. Nah, terus apalagi? Nah, seperti yang kata Bu Ida tadi ya, kita harus bisa belanja. Iya, benar. Harus itu ya. Dan kemarin baru beberapa hari yang lalu dari tim saya itu tim oma-oma ya, ada 10 oma-oma datang ke center ya, memang mereka request pengen ketemu. Khusus mau belajar untuk cara belanja gimana? Cara daftar ya kan, itu ada ID sponsor. Itu apa maksud ID sponsor? Teman-teman saya selalu bilang, bisa mendaftar bukan karena ngerti isi alamat itu berarti bisa daftar. Anda harus tahu marketing plan dulu, tahu strategi dulu, baru Anda mendaftar. Kenapa? Karena tadi ada pertanyaan ID sponsor. Anda main tulis aja tuh ID sponsor, jaringan Anda jadi apa saya nggak tahu. Ya, jadi jangan taunya sepotong-sepotong. Ya, kalau Anda sudah menginput data itu berkaitan dengan penempatan yang benar. Nah, belajar cara belanja, walaupun tuh oma-oma memang nggak gampang. Ya, tadi salah satu leader saya informasi menuntun oma-oma di Amerika belanja 2 jam. Satu item dia belanja banyak sekali, total PV 158.000 PV yang dia belanjakan hari ini dari Amerika sana. Luar biasa kan? Belanja banyak item. Nah, satu item kan dia suruh tungguin dong, dia mau baca. Satu item 10 menit, 15 menit, teman-teman. Bayangkan. Ya. Terus sekali klik salah, balik lagi, ulang lagi. Ya. Tapi itulah yang kita ajarkan sampai dia bisa, teman-teman. Ini akan menjadi auto consumer yang sangat luar biasa. Kitanya terlebih dahulu harus menjadi auto consumer, baru kita bisa mendapatkan auto consumer. Kalau kitanya sendiri tidak pernah bisa belanja, bagaimana kita mengajari teman kita belanja? Ya. Nah, jadi memang benar-benar kita harus bisa melakukan hal itu. Nah, terus ada lagi beberapa kendala dari teman-teman mungkin ya. Nah, ini kita sampaikan beberapa kesalahan yang harus diwaspadai. Kesalahan-kesalahan ini yang di awal kadang-kadang tidak sengaja dilakukan, akhirnya menjadi satu duplikasi yang salah. Ya, nah ini kita sampaikan supaya apa? Supaya teman-teman yang baru mulai jangan melakukan hal yang sama. Atau yang kadang terjebak di situasi ini, segeralah melepaskan diri. Ya, itu bagaimana? Talang menalangi, teman-teman. Nah, ya. Di awal mungkin tidak bermaksud talang menalangin. Ya, tapi ada teman baru yang gabung. Ya, Anda jelasin produk, dia semangat dong. Dia mau, aduh, Mbak Ida, saya pengen banget nih cuci wajahnya pakai evening set. Kan Bu Ida cerita dengan hebohnya dong wajah dia ya, cuci dengan bersih gitu. Pengen juga dong saya gitu kan. Tapi 500.000 Bu Ida. Ya, saya cuma ada uang cash 300.000. Talangin dulu, nambahin 200.000 bisa nggak Bu Ida? Nanti bulan depan aku bayar. Oh nggak apa-apa, aku talangin dulu ya, kan minimal 10.000 PV kita ya supaya bisa aman. Itu kan 13.000. Tolong ya talanginnya, oke talangin. Ya, teman-teman, kita by kasus dengan sangat teliti untuk hal ini. Ya, kalau teman kita, saya sih menganjurkan ya. Kalau teman kita mau memulai tidak dalam kondisi urgent atau apa, jangan kita talangi. Ya, mulai dari apa yang dia mampu lakukan. Talangin dalam arti urgentnya ini. Saya lagi nyetir, lagi di tol nggak bisa. Oh, baru ingat PA saya belum transfer, udah mau batas waktunya udah. Aduh, Bu Ida bisa tolong transfer dulu nggak, ini PA saya baru ingat nih, aku lupa transfer. Aku lagi nyetir di tol. Nah, dan kita percaya dengan member kita itu, kita talangin. Itu kondisi-kondisi yang memang urgent dan kita tahu member kita itu bisa dipercaya. Tapi kalau kita talangin member kita yang hasrat pengen belanja, uang belum ada, dia pengennya produknya ini, minta kita talangin selisihnya ini, itu jangan dilakukan teman-teman. Kenapa? Satu, berlanjut. Kita berlanjut lagi nah yang lain. Nah dia juga melakukan duplikasi yang lain terus.
Ya, kalau masih lancar pembayaran nggak masalah. Ketempuannya, ya, saya talangin Ida, lah tagi-tagi Ida ini nggak bayar-bayar, ya. Saya kan nggak nagih 200.000 kan lumayan ya, mau ini nih ya, mau tagih. Saya WA terus, Ida lama-lama kesel nggak mau baca. Mulai bisnis belum, hubungan udah nggak enak, bubar acara. Ya, seharusnya dia nggak usah maksa dengan evening set yang 1 set. Mungkin beli 2 dulu aja, dip sama foam kita sarankan. Peeling dan masker nanti misalnya, atau beli produk yang lain, ya. Ya, terus teman-teman kita, ya, yang minta tolong talangin, misalnya lagi urgent, yang minta tolongin pun harap segera sadar diri. Di sini online shopping mall, nggak ada yang minta tolong tetangga belanjain Topet, belanjain Lazada, tolong ya belanjain tuh serasa selesai urusan lagi, ya. Ini ada promo minyak goreng saya lihat di Lazada, tolong ya belanjain, gue mau promonya Rin. Sudah ngomong selesai tugasnya, tunggu minyak gorengnya datang ke rumah. Itu belum selesai. Anda perlu transfer baru selesai. Ya. Nah, jadi teman-teman ini banyak sekali kejadian. Kenapa? Ini akan menghambat. Sponsor Anda bukan bukan bank. Ya, semuanya minta tolong dong, talangin, tolong dong. Terus dia talangnya berapa? Ini Anda belum transfer, terus nanti ada lah, lama-lama dia juga stuck. Minta lagi bantuan sponsor atasnya. Wah, berlapis-lapis berusaha menalangin jaringannya. Ini akan mati semua jaringannya, teman-teman. Ya. Terus nanti ada pembukaan glodok setebal ini ngutang ini baru transfer ini. Ida kemarin bayar 150, kurang 50, ini kurang 25.000 ya. Ini cek-cek glodok dagang, teman-teman. Bukan seperti itu bisnis Atomy. Ya, kalau Anda melakukan cara talang menalangi di sini, kalau ini hanya bisa sukses untuk orang kaya. Kenapa? Kalau saya cuma ada 20 juta, maka kekuatan nalang saya hanya sampai batas 20 juta. Ida punya duit 500 juta, dia bisa nalangin besar 500 juta. Ini punya 1M, dia nalangin 1M. Lah jangan ngarep dah saya yang punya 20 juta bisa lebih gede dari mereka. Ya, karena terduplikasi juga. Tersendat-sendat. Katanya Atomy nggak perlu modal. Lah siapa yang ngajarin sih talang menalang? Ya, satu kondisi nalangin kalau sponsor Anda melakukan itu kepada Anda, mungkin dia benar-benar ingin menolong Anda dan kondisi Anda dan dia percaya, tapi Anda jangan duplikasikan terus lagi ke bawah. Jadi kadang-kadang hati-hati kita ini, kadang sponsor pengen membantu satu teman kita, tapi terjebak dalam, jadi karena bisnis network ini duplikasi, teman-teman. Seperti yang Ida tadi ajarin, semua step diajarin, terakhir itu Pak, duplikasi. Lakukan kebiasaan 8 langkah, kemudian duplikasikan. Nah, apa yang Anda lakukan terduplikasikan, nah itulah kacau. Ya, semua jaringan saya percaya ada yang seperti ini. Di tim saya pun ada, maka saya bantu teriak di grupnya. Jangan cuma mesen barang, habis itu selesai. Tunggu barang datang, lupa transfer. Barang sudah datang, belum transfer. Lah ini piye toh? Ya, nah jadi di sini kita semua harus melakukan kewajiban kita masing-masing. Ya, di sini tidak ada acara talang-talangin kecuali yang kondisi urgent seperti itu ya. Ada beberapa hal ya, tiba-tiba anak sakit, nggak sempet, ya lupa VA-nya belum selesai, itu nggak tahu, itu kita lakukan. Bukan strict semua, enggak. 4 darah bilang nggak boleh bantuin. Temannya lagi kepepet segera urgent kondisi lagi di tol, lupa VA juga nggak mau dibantuin. Jangan. Kita lihat kondisi. Tapi kalau untuk keberlangsungan bisnis, teman kita tidak ada kemampuan beli produk itu, tapi dia pengen uang kekurangannya kita talangin, nah itu yang jangan. Ya, hati-hati, jangan terjebak. Ya. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, ini seperti sejarah tuh di awal. Kadang-kadang ada ya, ini masalah kita semua ya. Ada yang merasa harus jaga posisi. Ya. Misalnya Bu Ida closingin saya. Bu Ida oke, saya mau join. Ya, mau join. Terus Bu Ida kan nunggu ya. Terus saya sudah semangat kan. Ya Bu Ida, saya semua dalam presentasi dengan saya
memang semangat dan saya memang mau jalanin segala macam. Nah, Bu Ida nunggu-nunggu dong, ya kan? Oke, Bu Ika kapan mulai? Segera Bu Ida. Bu Ika bisa kasih datanya. Tunggu Bu Ida. Nah, Bu Ida nunggu dong, dipikir siapa tahu saya lagi di pasar, siapa tahu saya lagi ngapain ya. 1 hari belum. Masa ke pasar seharian, besok Bu Ida nanya, Bu Ika gimana? Jadi gabung nggak? Iya jadi Bu Ika, Bu Ida tetap tunggu ya, tunggu. Bu Ida lama bingung loh. Nunggu apa nih si Ika? Kak, emang kenapa? Lu cuma kirim foto KTP lu doang sama email sama handphone udah. Habis itu saya ajarin kamu masuk web, kamu tinggal lihat kamu pengen beli produk apa. Setelah kamu pakai, kamu sharing. Tunggu Bu Ida. Aku lagi hubungin. Adikku ada 5. Aku hubungi adikku, sepupuku ada 10. Terus kemudian tante saya ada 5. Terus paman saya ada 7. Mau hubungin semua. Saya mau kumpulin dulu. Semua keluarga di depan dulu. Bahwa baru mulai member nanti teman-teman. Memang betul kalau kita pas adik kita ajak, tapi bukan berarti kita nunggu semua terus kita susun terus, nggak bisa seperti itu teman-teman. Ya, jadi Anda mau mulai, Anda masuk, ya, kemudian Anda betul Anda ajak keluarga Anda, ya, cari teman Anda yang mana yang merespon, ya, karena kita merasa, saya paham maksud Anda. Anda merasa bisnis ini bagus, Anda ingin membawa keluarga Anda ke dalam bisnis bagus ini. Tapi kadang-kadang orang perlu hikmat untuk mencerna apakah bisnis ini bagus apa enggak. Ada yang nggak nangkep. Kita nggak bisa membuat semua keluarga kita merasa mau bisnis ini dan menyerahkan KTP-nya. Sehingga kamu pun telat nunggu lama, yang ngumpulin semua kamu nggak mulai-mulai, nggak terdaftar-daftar, itu jaringan Ida udah sambil jalan. Ya. Jadi kita masuk dulu sambil kita ajak keluarga mana yang merespon, ya kita bersama mereka, ya. Ada lagi yang juga merasa ini, Bu Ida, setelah dijelasin marketing plan dan dia pintar, dia tahu, oh 2 line dong, 2 line kan digambarin sama Bu Ida di bawah, ada di bawah. Wah, aku kalau di line bangun ini, berarti kan ada kelimpahan member, ya. Bu Ida, berarti saya akan memulai di saat kalau saya udah tersusun, udah ada jaringan dong. Jadi saya tinggal ini, kalau jaringan saya belum bertumbuh, saya nggak akan gerak. Lah, ya. Terus Bu Ida, ya dong, kalau saya benar di jalur bangun Bu Ida, kan pasti ada yang dilempar Bu Ida. Anda tidak pernah tahu siapapun di atas Anda. Di atas Anda mungkin user-user. Ya, nah, jangan pernah namanya bisnis mulai dari Anda membangun jaringan Anda. Bukan bagaimana Anda memikirkan Anda mendapatkan keuntungan daripada sponsor Anda dan atau mendapat keuntungan dari siapapun. Yang ada adalah bagaimana Anda memberikan bantuan Anda untuk mensupport tim Anda yang Anda bangun. Dan percayalah, di saat Anda bergerak membangun, leader Anda tidak tutup mata. Ya. Wah, gue nggak jalan. Kenapa? Ida nggak pernah bantu saya. Ya, kamu gerak nggak? Enggak. Kamu pernah enggak? Teman-teman, sponsor leader tidak akan mensupport membernya yang diam. Leader itu hanya akan membantu dia melihat siapa yang menggeliat, yang bergerak, yang semangat, itu yang akan mereka bantu. Ya, karena begitu banyak, tentu mata kita melihat siapa yang bergerak, itu yang akan dibantu. Yang menarik diri, yang merasa tidak mau lagi berjuang bersama-sama, yang mengendorkan gas, leader akhirnya akan mencari orang yang sama-sama bisa lari lagi. Ya, jadi kalau Anda tidak menunjukkan semangat Anda, ya, Anda tidak menunjukkan bagaimana Anda mau membangun tim Anda, maka leader nggak akan ada tenaga untuk Anda. Kenapa? Karena memang begitu banyak yang lain juga. Semua punya tenaga terbatas. Kita nih leader Anda tuh bukan Superman, bukan Supergirl, dia juga manusia seperti Anda. Punya waktunya 24 jam. Mana yang merespon dengan baik, disitulah tenaga mereka. Ya. Nah, apalagi? Ada lagi yang wah, Bu Ida, berarti Bu Ida kan bisa dong belanja di ID saya. Ya kan? Nah, saya
Nggak usah pakai, saya langsung referensi bisa dong. Lah itu kan di website semua penjelasan lengkap kata Bu Ida. Nah ini yang pinter nih. Kan ada orang yang saking pinternya jadi dia merasa ini adalah strategi yang terpinter dia. Bu Ida bilang website lengkap dengan semua. Betul kan ya? Semua odol, mau apa, semua produk penjelasan sangat detail. Saya screenshot, saya kirim ke teman saya baca, saya cerita, kan bisa dari ini semua. Saya nggak usah pakai apapun. Bu Ida kalau belanja, waktu dijelasin marketing plan, saya nangkep nih. Bu Ida ini sudah tidak perlu belanja dengan ID sendiri. Dia akan belanja dengan ID membernya. Bu Ida, aku nitip ya. Belanjanya di ID saya. Kan Bu Ida nggak mungkin belanja pakai ID Bu Ida lagi. Apa ruginya kalau Bu Ida belanja pakai ID saya? Nanti saya bangun jaringan saya, Bu Ida. Ya, pinter kan? Pinter teman-teman. Ya, mental sales bukan mental pembisnis seperti yang Bu Ida bilang. Teman-teman, seorang sales dari Mercy, sales dari BMW, sales Ferrari, dia nggak perlu punya Mercy, dia nggak perlu punya BMW atau Ferrari. Mungkin dia naik motor ke showroomnya, tapi dia salesnya itu. Tapi yang punya itu BMW, yang punya Mercy, punya Ferrari, dia nggak mungkin naik merek lain. Anda salesnya atau Anda yang punya. Ya, kalau Anda sales Atomy, lakukan itu, dan Anda jangan pernah berharap bahwa Anda akan besar. Ya, Anda nggak akan bisa besar. Anda kenapa? Karena network itu ada duplikasi. Di bawah Anda punya pemikiran itu. Apapun yang ada di, jadi teman-teman, ini ya, ini kayak ilmu sihir loh teman-teman. Sangat magic. Anda punya pemikiran itu. Anda sampaikan ke bawah, gue nggak mau belanja, gue mau tunggu dulu jaringan gue. Ya, gue nggak mau belanja. Gue mau sampaikan ke bawah. Bahwa Anda, teman-teman Anda itu tahu banget Anda tipe yang trikinya seperti apa. Jangan harap bahwa Anda percaya. Bahwa Anda kalau sampai join, dia pun akan menangkap strategi Anda. Bawahnya juga mikir, gue nggak usah belanja, gue nunggu atas drop TV. Gue cari dulu di bawah. Semua tunggu-tungguan saling mencari bawah join. Wah banyak, 20, 30, 50 orang. Semua nggak usah belanja dulu. Bisa nggak? Bisa. Ya rentetan, tapi semua nggak belanja. Semua merasa punya strategi luar biasa dan bangga dia. Wah ini udah kebentuk gue 20. Tunggu bawahnya belanja. Bawah juga punya pemikiran yang sama teman-teman. Sangat magic. Sangat magic. Itu akan ke transfer. Anda nggak bisa bohongin. Dan yang lucunya itu akan ke transfer. Bawah akan menangkap trikinya Anda dan dia ngikutin. Ya, yang mau gagal di sini silakan coba. Yang pengen gagal, yang pengen kehilangan momentum Anda, coba lakukan itu. Ya, coba. Tapi siapa yang tidak mau kehilangan momentum? Ya, yang ingin berlari bersama kami, mari lakukan dengan benar. Leader Anda sudah bonyok dan dia tidak mau Anda bonyok lagi. Semua yang kami ceritakan ini adalah semua tragedi yang ada di dalam 4 tahun ini. Gak perlu Anda kebentur lagi, bonyok lagi, ngapain? Nah, jadi kami sampaikan, ayo, ini yang enak jalannya, lakukanlah. Ya, jadi akan menghemat waktu Anda. Anda akan lebih cepat suksesnya dibandingkan kami. Karena kami yang di awal, jangan pikir di awal nih enak, kami ini bonyok duluan. Ya, Anda akan jauh lebih efektif waktunya, lebih efisien, lebih maksimal karena Anda diarahkan jangan lewat gang ini. Ya, ini jalannya yang sempit penuh lubang, ini pleset ya, ini jalan yang sudah diaspal, jalan aja. Tapi pelan-pelan kalau ada lubang tinggal lewat. Bukan berarti tidak ada benturan, bukan berarti tidak ada halangan, teman-teman. Semua perjalanan ini pasti ada halangan, tapi paling tidak Anda dibawa menghindari jurang-jurang yang mematikan Anda. Kalau cuma lewatin kerikil, jalan aja. Kalau cuma kaki Anda berdarah, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau jurang yang mematikan Anda akan mati di sana, teman-teman. Ya, nah, jadi bagaimana cara memulai bisnis ini? Gampang, teman-teman. Ya,
Paling penting mulai dari diri Anda, punya mindset yang benar dulu, punya jiwa Anda ingin melayani, Anda seorang pembisnis. Bukan seorang yang tricky, yang licik untuk segala macam strategi yang memanfaatin, bukan. Tapi Anda adalah seorang pembisnis yang akan membangun bisnis Anda. Anda akan pakai, ya. Saya selalu bilang 10.000 PV di ID kita itu adalah seperti integritas kita. Ya, integritas itu apa? Masa integritas kita dinilai dengan uang? Bukan. Maksudnya, kalau Anda ada belanja minimal 10.000 PV, paling itu ada 2 atau 3 macam produk, paling tidak Anda benar memakainya. Dan Anda cerita dengan semangat produk yang dapat. Anda tidak bohongin orang lain. Ya, jadi itu adalah nilai integritas Anda. Kita tidak suka kan, jadi jangan lakukan apa yang Anda tidak suka apa yang Anda tidak suka dilakukan apa yang Anda tidak suka diberlakukan orang lain, jangan Anda lakukan pada orang lain, ya. Kita nggak suka kalau diajak teman, ya dia bilang ini bagus, itu bagus, dia semua 4-5 jelasin ya seperti yang kamu pakai itu, terus kita tanya, oh lu udah pakai semua, dia belum pakai. Ya, Anda tanya secara detail, dia nggak akan bisa jawab. Anda lama-lama kesel. Lu nggak pakai semua, lu bilang bagus, suruh gua pakai, maksud lu apa? Ya, mulai kesel. Ya, kita nggak suka gitu. Maka kita jangan seperti itu. Ya, kita pakai, kita cerita, teman kita akan sangat menghargai. Ya, walaupun dia belum mau, walaupun dia nolak, tapi dia respect dengan kita. Dia tahu bahwa kita ingin menyampaikan sesuatu yang bagus pada dia, bukan mau memanfaatkan dia. Ya, jadi nilai respect ini sangat penting, teman-teman. Ya, mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada lagi tambahan dari Rini. Silakan Rini. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Ida, Bu Ika, luar biasa ya. Buat teman-teman yang bingung nih mau mulai dari mana, sebenarnya di Atom itu kan simple banget ya. Use, share. Yang paling gampang itu dulu lah. Anda memakai, Anda sharing. Attend-nya, A-nya, attend-nya itu nanti pada waktu Anda benar-benar ada Zoom, Anda mau belajar. Jadi istilahnya jangan terus sebelum use aja Anda udah mikirnya panjang. Mikir nanti kalau aku pakai cocok apa enggak, kalau aku beli untungnya buat aku apa, kalau aku beli nanti yang untung Bu Ida, kalau aku belanja di bawah menjalanin bisnis nanti yang untung Bu Ika. Pokoknya mikirnya banyak, mau mulai aja, mau pakai aja tuh mikirnya banyak banget. Nah, apalagi pada waktu mau sharing. Nanti kalau sharing, waduh, kalau aku sharing enak di sponsorku ini. Pokoknya istilahnya yang dipikir tuh yang jelek terus. Ya mungkin ada orang-orang yang tipenya adalah sebelum memulai itu memikirkan panjang, tapi panjangnya itu yang jelek-jelek semua gitu loh. Kalau misalnya mau daftarin orang nih, saya mau daftar, waduh nanti kalau nggak ada yang gabung di bawah saya siapa ya? Mas saya nggak daftar dulu, saya nunggu dulu. Kalau orangnya udah banyak, saya baru mau istilahnya saya kumpulkan dulu ini KTP-nya baru saya kasihkan Bu Ida semuanya. Ya nggak seperti itu. Jadi di Atomi ini benar-benar yang kita memulai dari diri kita yakin supaya kita bisa memakai produknya, bisa yaitu tadi mindset itu ke tindakan Anda dari tindakan Anda ke hasil. Kalau hasilnya ada salah, kenapa salah? Anda harus lihat action Anda. Kalau action Anda salah berarti balik ke pikiran Anda. Apakah di pikiran saya ini benar apa enggak tentang Atomi ini? Jadi memang semua itu kembali ke mindset dulu. Jadi buat teman-teman banyak sekali mungkin masalah-masalah yang dialami sama teman-teman mungkin bisa di kolom chat, mungkin bisa nanti kita akan bahas mungkin yang selain ditambah dari yang tempat-tempat kita ini yang sudah disampaikan oleh Bu Ida, Bu Ika, nanti mungkin ada yang mau bertanya. Dan memang benar satu hal ya teman-teman ya, di bisnis apapun, entah itu Atomi atau bukan, jangan pernah bermain dengan yang namanya pinjam-meminjam uang. Kalau misalnya akhirnya awalnya pengen membantu, akhirnya terus dari membantu itu menjadi bumerang buat Anda sendiri, itu
Ya buat apa? Akhirnya Anda kehilangan uang plus kehilangan teman, plus kehilangan member. Jadi istilahnya dari awal tuh benar-benar kalau bisa sudah, ini bisnis shopping mall. Kalau Anda mau belanja pasti kan ya nggak mungkin toh kayak misalnya ke supermarket Anda, bentar kalau ngutang dulu nanti kalau dapat saya dapat barangnya baru bayar. Kadang kan nggak seperti itu. Jadinya buat teman-teman jangan pernah bertransaksi dengan uang di setiap bisnis apapun, bukan hanya di Atomy. Bahkan istilahnya kalau kita nggak mau kehilangan teman, nggak mau kehilangan saudara itu, ya hindarilah masalah uang keuangan ini. Lalu yang masalah, saya tuh punya satu member yang tadi itu dia tuh sampai ID-nya tuh mati berkali-kali. Jadi istilahnya setelah mati dia lupa nggak lihat. Kita pun nggak sebagai leader yang istilahnya member udah banyak, nggak mungkin ya mengecekin satu-satu gitu ya. Sampai akhirnya masa kita habis waktunya cuma buat metani satu persatu mana yang oranye ya, mana yang oranye, nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi dia ini sampai akhirnya mati terus, loh kok kamu nggak ingetin aku Rin, nih kan sayang banget nih bawaku udah banyak. Terus ya saya bilang lah kan kamu nggak pernah buka web, terus masa saya yang harus bukain satu persatu, nggak mungkin. Akhirnya dia ya udah daftar lagi sudah saya daftarin. Habis itu kamu nggak belanja, nanti nunggu di bawahku ada orang. Waduh, saya bingung. Ini piye ya orang ini maksudnya piye ya? Kalau sudah banyak nanti aku belanja. Akhirnya saya biarin aja. Pokoknya sudah saya sampaikan. Bawahnya akhirnya sudah ada orang dari awalnya 1 orang, sekarang udah banyak. Akhirnya dia sendiri nggak belanja. Jadi PV-nya masih 0. Jadi yang bawah udah belanja banyak, dia juga nggak dapat poin. Ya itu salah sendiri ya bahwa kita sebagai leader sudah mengingatkan istilahnya ini ID-mu sudah kita kasih password-nya, dia tidak belanja padahal sebenarnya kalau misalnya belanja ya kebutuhan bulanan dia pasti ada lah sampo, sabun, odol itu pasti belanja. Tetapi pikiran dia adalah, wait, tunggu. Kalau bawahku udah banyak baru aku baru mau jalan, istilahnya seperti itu. Akhirnya dia sendiri kelupaan untuk mengisi poinnya pribadi. Nah, kembali ke yang disampaikan Bu Ida, Bu Ika bahwa leader itu akan membantu poin itu hak wewenang kita ya. Membantu poin kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang aktif dan kita tahu mereka mau menjalankan. Kan seperti itu. Kalau kita member yang tidak pernah istilahnya aktif, nggak pernah terus ngobrol sama sponsor, konsultasi sama sponsor, istilahnya diem, anteng, kita mana tahu Anda jalan apa enggak. Jadi buat teman-teman, selalu berkomunikasilah dengan sponsor Anda. Ini penting sekali karena sponsor tuh nggak tahu Anda mengalami masalah apa. Saya pun tadi ngobrol sama suami dalam arti gini, kadang tuh karena sponsor saya jauh dan karena memang masalah kendala bahasa juga, saya pun kadang gini, saya kalau ada masalah saya lebih banyaknya curhatnya ke songong ini si Dara 2 ini ya, jadi sering begitu. Tetapi sebenarnya saya pun salah juga. Karena apa? Saya meskipun sponsor saya jauh atau bahasa ini, saya harusnya tetap ngobrol ke mereka dalam arti aku punya masalah seperti ini. Entah mereka memberikan solusi dengan bahasa yang bagaimana, saya tetap harus konsultasi karena nggak bisa kita terus merasa bahwa aku bisa, aku kuat, aku bisa sendiri, aku bisa jalan sendiri. Tapi sebenarnya mungkin saya harus juga melakukan konsultasi juga lah. Buat teman-teman member-member baru, Anda punya sponsor, kalau misalnya sponsor atas Anda, sponsor atasku tuh loh nggak aktif, Bu Rini, ya udah coba Anda cari lagi ke atasnya. Sponsor atasnya mungkin nggak kenal, nggak aktif, cari yang kelihatan siapa sih yang kira-kira ini, langsung japri mereka. Atau misalnya di Facebook Anda berteman, Anda coba ngobrol sama mereka. Memang Anda seorang yang buat aturan sendiri di Anda sendiri. Maksudnya akhirnya tidak berjalan sesuai dengan visi dari Atomy. Tetapi Anda yang sebagai leader pun Anda harus melakukan duplikasi yang benar. Jangan sampai duplikasi yang Anda lakukan adalah sesuatu yang salah. Akhirnya apa? Ya seperti tadi, dari talang menalangi itu, dari uang ke uang sampai akhirnya ke bawah-bawah terbawa, dan akhirnya itu menjadi satu dinasti yang
susah untuk diperbaiki. Jadi dari awal sudah harus ditentukan seperti apa. Jadi untuk masalah yang sering kita alami, member kita alami, kita udah sampaikan malam hari ini. Mungkin Bu Ida mau nambahkan, mungkin selama ini ada yang mau bertanya, Bapak Ya, aku mau. tambahkan sedikit mungkin Rin ya. Oke, siap Bu Ini Ida. mumpung ingat ya. Nah, teman-teman, saya selalu menggambarkan ya bahwa Atomi itu ibaratnya seperti sebuah keluarga di mana ketika kita masuk menjadi seorang member itu seperti bayi yang baru lahir. Nah, ingat ada masa emas ya. Ada masa emas di mana orang tua akan memperhatikan begitu rupa Anda, tumbuh kembangnya Anda. Ya. Nah, jangan sampai Anda karena menunda akhirnya sponsor di bawah Anda itu muncul adik-adik Anda ya brojol sini, brojol banyak sekali, akhirnya Anda pada posisi yang atas dan bukan lagi yang menjadi fokus sponsor. Karena apa? Karena di bawah ini ada yang sudah jalan nih, signifikan sekali. Nah, Anda kemarin-kemarin kemana? Ya. Jadi, teman-teman, gunakan waktu Anda semaksimal mungkin. Kalau memang Anda tertantang, Anda yakin ya, Anda yakin bahwa Anda bisa menjalankan bisnis ini, bersegeralah. Ibaratnya mencuri hatinya sponsor dengan cara apa? Dengan cara gerakan-gerakan Anda yang dahsyat, ya. Jadi sponsor akan melirik Anda, akan dampingi sampai betul-betul Anda memang bisa berdiri sendiri. Nah, jadi teman-teman, nggak ada istilah nanti dulu. Aku akan mulai bisnis nanti kalau ini kakiku udah panjang sekali. Lah, Anda udah panjang sekali, di sini Anda sudah di sini, anak nomor misalnya anak nomor 2 begitu ya. Lah adik Anda yang harus diperhatikan siapa? Yang baru brojol, betul nggak sih? Nah, jadi kalau Anda masih terus berpikir seperti itu, Anda sangat keliru. Bersegeralah, ya. Bersegeralah. Karena apa? Karena kalau Anda memang benar-benar mau jalanin bisnisnya, Anda memang perlu yang namanya dukungan ketika Anda baru brojol ini. Anda perlu yang namanya asupan segera dari orang tua Anda. Jangan sampai wis dikai panganan ya toh, udah dikasih makanan yang bergizi, wah bahasa Jermannya keluar ya. Udah dikasih makanan yang bergizi, susu, madu manuka, kemudian ada macam-macam ya suplemen, hemoin dan seterusnya. Wis gede harusnya ya kan? Harusnya sudah besar bukan? Masa udah 5 bulan ya, misalnya udah 5 bulan Anda baru mau inyi minum susu, minta susu ke orang tuanya. Ya udah kelewat masanya, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Atau Anda sudah 1 tahun harusnya udah jalan, Anda masih mintanya nenen terus. Lah ya kelewat sama orang tuanya. Jadi yang harus Anda perhatikan bahwa segeralah. Kalau Anda tahu ini peluang bagus untuk Anda, maka bersegeralah jalankan, nggak usah nunggu-nunggu. Ya, kenalkan terus, ngoceh terus, Atomi kayak orang gila, memang harus gila. Ya, di Atomi ini hanya orang gila yang nanti akan sukses. Kalau Anda belum gila Atomi, Anda masih jauh dari sukses. Itu kata sponsor saya dan itu sudah saya buktikan. Ya, dulu saya ngomongin sponsor saya kayak orang gila mau tidur Atomi, bangun tidur baru melek Atomi lagi yang diomongin. Lalu sponsor saya bilang, Oni, nanti kalau kamu belum gila, ya belum seperti saya, seperti orang gila, kamu masih jauh dari sukses. Tapi ingat, nanti ketika kamu udah mikirkan member partnermu, bangun tidur apa yang harus aku bantu untuk member ini, si ini. Apa yang aku akan kerjakan hari ini dengan Atomiku, maka kamu udah dekat dengan sukses. Nah ini teman-teman, jadi bersegera ya teman-teman, tidak ada istilah menunggu. Anda jalankan bisnis, Anda kerjakan Atomi Anda atau tidak, sponsor ini terus jalan. Kenapa? Karena sponsor sudah sadar bahwa ini bisnis yang harus dan patut diperjuangkan.
Maka dari itu, kalau sampai brojol di bawah Anda sudah terlalu banyak, Anda santai-santai, ya sudah, Anda akan ibaratnya ya kehilangan perhatian fokus yang besar dari sponsor, ya. Bukan berarti sponsor terus meninggalkan, bukan, tetapi sponsor concernnya tidak ada di Anda 100% gitu loh, ya. Tapi ketika Anda baru brojol, kemudian Anda melakukan pergerakan, ya, maka sponsor pasti akan melihat Anda itu lebih fokus lagi. Nah, jangan juga begini, teman-teman jangan juga berpikir bahwa Atomi ini bisnisnya sponsor, ya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau tadi Rini Ika ngomong, oh, enak ya yang di atas dapat PV-nya, halo ya, jangan ya. Kenapa? Karena sponsor juga membangun dua jaringan. Ketika Anda paham dengan binary system, kemudian Anda tetap bersikeras hanya mengerjakan salah satu kakinya, Anda yang rugi. Artinya kan Anda menunggu berarti terjadinya pergerakan ini. Kalau di sini jomplang, Anda teriak, ya kan? Sekarang siapa yang bisa memastikan ketika Anda mengenalkan Atomi ke orang lain, sekalipun saudara Anda, apakah yakin Anda bahwa orang itu akan berbelanja? Jangankan jadi pebisnis di situ, terjun menjalankan bisnis Atomi, belanja saja kita gambling loh, ya kan? Jadi tidak ada yang istilah namanya kita itu punya kepastian ketika mengenalkan Atomi, orang pasti terima. Ya, jadi bukan seperti itu. Kalau Anda mau sukses, lihat keseimbangan kiri kanan Anda. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau Anda mau sukses, kalau Anda hanya memperhatikan satu kaki, saya pastikan Anda akan menjadi give up. Kenapa? Seolah-olah aku udah kerja keras, hasilnya sia-sia. Bagaimana nggak sia-sia? Karena flash on terus. Ya kan? Dibuang terus PV-nya. Nah, sia-sia ini bukan karena sistem, bukan karena sponsor Anda tidak support Anda, tapi kebodohan kita sendiri. Kenapa kita tidak mau segera mengimbangi? Nah, ini yang penting. Binary system. Kita tidak boleh mengatakan kita hanya kerja satu kaki kanan saja. Anda keliru. Anda hanya di salah satu bagian sponsor. Sekalipun kaki Anda yang kuat, kanan saja, sponsor itu ada di salah satu kakinya sponsor. Rugi nggak sponsor? Enggak. Jadi siapa yang rugi? Anda sendiri, kita sendiri. Maka dari itu, dimanapun Anda tempatnya, sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah pemahaman kita tentang bisnis kita sendiri. Ya, tentang hierarki binary system ini sendiri. Kalau Anda masih bersikukuh, ini kan dari supportnya sponsor, maka sponsor ini harus bekerja. Anda keliru besar. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, kita tidak ada yang tahu. Ya. Kita tidak ada yang tahu tempat kita sekarang ini, apakah menjadi kaki besarnya sponsor, ataukah kaki lemahnya. Sponsor tetap aja akan mikir keseimbangan. Nah, ketika Anda pada kaki besarnya, maka yang harus Anda pikirkan adalah Anda punya bisnis. Ini juga harus diperjuangkan untuk Anda bisa mendapatkan pairing yang maksimal. Fokusnya ada di situ saja. Pairing yang maksimal. Dari mana? Dari kita melihat kiri kanan kita pergerakan poinnya, bukan manusianya. Ya, bukan jumlahnya member. Member banyak kalau gabut juga buat apa? Kasarannya seperti itu, ya kan? Jadi pergerakan poinnya, kalau poinnya ini udah besar, jangan ya jangan, Anda sendiri yang keliru, ya. Jangan salahkan sponsor, ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Rini, saya kembalikan. Oke, saya coba baca ini. Baca dari kolom chat ya. Di sini teman-teman ada yang minta request Pak Bayu minta materi untuk mengatur keuangan supaya bisa istilahnya mungkin seperti yang tadi disampaikan Bu Ika, kalau kita dapat
bonus, mungkin bisa Bu Ida bertema mengatur keuangan agar selalu ada porsi dari keuangan untuk beli produk atau mie. Ini kembali dari diri kita. Tapi boleh Pak, terima kasih. Nanti coba kami pikirkan materinya. Terus teman-teman juga di sini pada bilang jangan talang menalang, kata Pak Mike, kita sedang membangun bisnis global online supermarket, bukan membangun koperasi. Jangan pernah hutang piutang urusan bisnis atau mie. Talang menalang, pinjam meminjam, kalau segera dibayar dikembalikan nggak apa-apa. Kalau kebiasaan terus kelamaan bayar dan nggak dibalikin bisa repot juga. Punya membernya Bu Weni malah udah diingatkan malah ngambek padahal sudah 3 bulan nggak bayar. Ya itulah Bu, kadang repot ya, kita maunya maksudnya baik, giliran diingatkan malah kita kayak yang minjem duit gitu loh, padahal yang minjem siapa. Udahlah, jangan pakai uang-uangan. Pak Bayu, ID-nya kok bisa mati ya? Karena dalam 1 tahun dia tidak pernah mengecek, Pak. Tidak pernah mengecek atau tidak pernah belanja satu produk. Kadang kita pun bisa lupa ya, Pak, terhadap ID kita. Karena apa? Karena kita kan sering belanjanya pakai ID di bawah kita. Kadang kita sendiri malah lupa dengan ID kita sendiri. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jadi kita tetap harus sering cek ID kita ini udah mau expired apa belum, kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Leader bukan dukun. Iya, leader bukan dukun, Ci. Ningsih. Malam. Pak tahu. Ya. Malam. Ya, Pak. Saya mau nanya, ID kalau itu nggak aktif, nggak ada pembelian ya, itu biasanya sampai berapa bulan sih? 1 tahun, Pak. 12 Oh, bulan. 1 tahun. Sebabnya Ya. saya kan dapat member, baru masuk, belum belanja, lagi disuruh belanja, tapi mau belanja sih, tapi susah bener ya. Itu juga kendala saya ya, untuk dia bilang mau belanja sikat gigi sama odol ya, tapi mungkin karena disuruh beli banyak, bingung kali dia ya. Total harganya kan lumayan banyak juga ya. Karena satu set isi 8 gitu kah, Pak, maksudnya? Iya, kan nggak bisa beli 1, odol 1, sikat gigi 1, dia mau nyoba dulu, kan harus dibeli banyak ya, baru kayak PV-nya juga baru berasa ya. Kalau saya beli bagi-bagi nggak mungkin gitu loh. Karena selama ini saya kan member, saya baru masuk juga member baru ya. Baru berapa bulan, 3 bulan. Tapi saya juga belum belanja, terus terang belum belanja. Tapi saya ngejual, karena teman-teman saya ngelihat saya masuk Atomi, dia beli koyo, ada yang beli sampo, pakai ID saya. Jadi yang dapat ya poinnya buat saya, karena didukung gitu loh. Nah, akhirnya saya sendiri belum belanja katanya ya, karena saya bukan masalah keuangan, cuman saya pernah nyoba waktu demo kan saya pernah coba koyo, bagus. Demo saya lihat. Ternyata kakak saya kan, di atas kakak saya Meliana ya. Dia, kebetulan saya lagi sakit gigi waktu itu kan, dibeliin odol, saya sikat, ternyata bagus. Akhirnya saya tawarin ya teman saya itu jual odol, odol bagus nih gini ya, kan dia udah tertarik, cuman mau ngambil dia belinya itu. Terus kata kakak saya bilang, ntar ID-nya mati lu, ntar gimana nih gini. Ya, saya juga bingung gitu loh. Dapetin member sih teman saya, karena teman saya kan banyak yang masukin member itu sebenarnya gampang. Cuman yang susahnya itu kalau suruh beli, mungkin karena produknya harganya tinggi atau gimana gitu. Ada lagi dari Bandung itu yang Jakarta ya, yang mau beli odol. Yang dari Bandung itu rambutnya botak. Karena saya udah jual sampo sama toniknya kan bagus ya, numbuh rambut ya. Dia berminat, mungkin karena harganya lumayan 400 lebih ya, saya pernah jualin ya. Mungkin dia pikir, lumayan, dia sales. Jadi mikirnya, aduh sayang atau gimana. Cuman saya lagi ngubar, tanyain gimana, tapi susah juga, itu yang kendala. Terus ada lagi customer agent saya dari Australia, dia kerja di Australia, cewek ya. Dan itu juga saya bingung, kalau mau order di Australia gimana ya. Gitu loh. Nah, di situ yang saya lagi belum tawarin, suruh beli. Cuman kalau prosesnya mungkin di Australia sistem ordernya mungkin by online atau gimana ya, cuman gitu doang sih gitu. Ya, oke. Siap Pak. Kami coba jawab ya. Kalau menurut saya ini kan sebenarnya di Atom ini bukan sales kan ya Pak. Jadi kalau kita memaksa orang untuk beli, pasti mereka ngerasa kalau Bapak sendiri aja, Pak, ini Pak siapa? Sudah Adi, pernah Adi. pakai
Pak Adi pernah pakai produknya Atomi apa aja ya? Tadi Waktu odol, yang sakit gigi. Koyo, waktu itu kan Koyo. Koyo saya pernah pakai, saya pernah nawarin teman karena saya kan pernah pakai, belum pernah beli. Terus Oke. saya ngomong sama teman saya, kebetulan dia grupnya Riway, saya bilang, Riway kan mahal, saya bilang, udah yang murah aja Koyo nih, saya udah pernah pakai, makanya itu nggak lama, berapa bulannya dia beli. Udah gue beli deh, belinya saya paksa kan harus banyak ya, akhirnya karena dia punya uang banyak ya dibeli satu kotak gede kan, lumayan Sekarang saya 400 tanya sama lebih. Bapak, waktu Bapak ngerasain pakai Koyo, apa yang dirasain Pak? Ya angetnya di dalam ya, karena kalau Koyo yang pernah saya pakai yang Koyo cabai kan wah ngerusak kulit sampai gosong kulit saya, nggak bagus. Makanya saya bisa pernah ngerasain, saya bisa ngomong gitu loh. Nah, Yang memang kalau Bapak yang produk lain misal kayak pasta giginya pernah pakai nggak Pak Adi? saya pernah dikasih sama kakak saya waktu saya sakit gigi, kakak saya bilang udah pakai odol aja, gue bilang aduh harus beli banyak nih, uangnya nggak ada. Dia bilang udah gue kasih deh, pakai nih, pakai. Pas saya pakai sembuh sih memang. Waktu itu saya ngomong ke agent saya bahwa nih odol bagus tuh gue pakai, karena dia mau beli tapi harus beli banyak, dia bingung. Tapi nggak Kak. Ya, sekarang gini Pak, kalau menurut saya yang saya tangkap adalah kalau Pak Adi sendiri aja belum pernah belanja produknya, menyuruh orang lain belanja, mereka pasti mengalami hal yang sama. Dalam arti yang dipikirkan Pak Adi bahwa kalau beli banyak buat apa? Padahal sebenarnya odol kan kita masih pakai juga nih Pak. Dalam arti Bapak tadi bilang juga tidak ada masalah keuangan. Berarti kalau misalnya beli odol misalnya yang kecil lah, beli 74.000. Istilahnya odol itu kan nggak habis juga. Dan itu bisa juga misalnya kalau di awal mungkin Bapak mau bagi dulu satu ke temennya yang tadi pengen nyoba, itu kan juga bisa sebenarnya. Tetapi Odol yang kecil ada ya? Ada yang 74 isi 4 Pak. Nah, itu kan Bapak belajar juga, coba buka web juga dilihat apakah di situ produknya, kalau misalnya kita sendiri aja nggak pernah tahu, mereka terus akhirnya bilang kok harus beli banyak ya, akhirnya kita sendiri jadi apa nggak bisa menjawab karena Bapak sendiri juga nggak pernah beli kan istilahnya gitu. Sedangkan kalau kita misalnya beli Koyo dulu, memang awalnya teman-teman tuh yang mampu beli Koyo itu paling beli 1 saset, paling nempel 2 saset, tetapi akhirnya dari yang beli 1, beli 2, akhirnya beli 1 box. Karena apa? Karena teman-temannya banyak yang cocok. Itu tetapi kan karena saya sendiri juga pernah ngerasakan, saya cerita itu kan lebih punya semangat ya waktu cerita ya. Tapi kalau misalnya Bapak pernah pakai samponya enggak? Bapak cerita tentang sampo pasti pernah juga. Dikasih juga saya tapi. kalau sampo saya belum pernah pakai, cuman teman saya pernah pakai, rambutnya udah bagus. Dan dia sebenarnya nggak mau ikut member, teman karena ngelihat saya udah masuk Atomi, dia bilang ya udah gue belinya sama lu aja deh, nggak usah beli sama orang lain, karena beli sama saya gitu, supaya saya dapat poin juga, gitu loh. Bahkan dia mau, menurut saya yang perlu diperbaiki dari Pak Adi adalah dari mindset dulu Anda menjalankan Atomi seperti apa Pak. Soalnya kalau kita di Atomi ini benar-benar bukan sales yang menjual dan kita nggak dapat keuntungan apapun dari menjual, tetapi bagaimana akhirnya orang-orang ini bisa menjadi member dan member ini yang akhirnya bisa belanja sendiri. Nah, tetapi kalau dari Pak Adi sendiri bilang, saya belum pernah belanja sendiri, kebanyakan karena orang beli ke saya, akhirnya saya dapat poin dari mereka. Lah, ini yang perlu agak dirubah dulu karena di Atomi ini kita kan tidak mau memanfaatkan manusia ya. Jadi Atomi itu selalu adalah mereka ini harus jadi tujuan kita untuk sukses. Jadi kalau Bapak lebih memikirkan bahwa tunggu mereka ada belanja nanti masuk ke poin saya baru dapat poin. Nah, ini salah mindset tentang Atomi. Atomi. Kalau belanja saya lagi, kan saya udah promosiin bahwa odol itu bagus. Saya bilang udah yuk cobalah. Member aja karena toh, Pak. Udah yang itu udah member. Kalau yang beli sama saya dia nggak mau member asli karena dia udah grupnya Riway, dia nggak mau pegang lagi grup yang lain. Kalau yang begitu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya akhirnya nggak tahu, saya tadi kan dengernya saya sendiri belum pernah belanja sendiri lah. Ini kan berarti satu yang harus diperbaiki dulu Pak di situ. Ini sih menurut saya. Mungkin Bu Ida, Bu Ika ada mau tambahan? Mungkin saya tambahkan ya Pak. Hukum yang terutama di Atomi adalah kita memakai produk Pak. Satu, memakai produknya. Dalam artian jangan hanya menunggu dikasih Pak. Enggak, kalau produk saya udah pernah pakai kan kayak Koyo udah pernah nyoba.
Betul, Iya, kayak sampo sih saya belum pernah nyoba, cuman teman udah pernah nyoba rambutnya tumbuh. Jadi pas tapi dia udah rutin beli sama orang, soalnya karena saya kenal baik, dia bilang udah beli sama Ayu aja lah. Bahkan dia mau beli yang buat badan nih, vitaminnya mahal juga tuh 400 lebih. Gitu. ya. Tadi Bapak kan cerita kalau odol dikasih kakaknya, koyo Iya, iya. begitu Sudah ya Pak. deh saya coba. Iya, saya udah coba, Artinya, tapi bagus. ya, artinya Bapak belum sama sekali punya pengalaman masuk ke websitenya, Pak. Nah, untuk cara Ya. belajarnya. Nah, Bapak harus masuk ke situ, Pak. Harus belanja. Ya, saya tekankan kalau Bapak mau jadi pebisnis sebagai ownernya Atomy, bisnis Bapak, maka Bapak harus memakai produknya. Memakai produk itu asalnya dari mana? Apakah dari pemberian saja? Bukan. Owner itu harus paham bagaimana cara mendapatkannya. Kalau ini konsepnya online shopping, berarti Bapak berbelanja melalui online shoppingnya. Seperti itu, Bapak harus paham. Nah, kalau Bapak sendiri tidak memulai dari diri Bapak untuk masuk ke situ, Bapak nggak akan pernah jadi pebisnis di Atomy, Pak. Tapi Bapak hanya jadi sales, mohon maaf ya. Hanya jadi sales. Sekarang misalnya nih, Bapak hanya mengandalkan teman-teman belanja ya pakai ID Bapak. Mungkin Bapak numpangin 5.000, 7.000 begitu ya. Mau sampai Pak, misalnya loh Pak, saya nggak tahu mungkin Bapak nggak ngambil untung ya. Nggak ngambil untung, cuman pakai ID saya aja karena saya kan dapat poin udah ya Apakah udah poin ada. itu kemudian menjadi sehat dan bisa menghasilkan untuk Bapak? Pertanyaannya kan di situ. Jadi sekali lagi Pak, buat teman-teman yang lain juga ya, yang terutama hukum kita untuk kita bisa, ini hukumnya Ida ya, Ida Odolwati ya, untuk kita bisa menjalankan bisnis Atomy, kita cinta produknya dulu, trust dengan produknya, ya. Kita punya pengalaman, ya, dengan produknya. Kita punya pengalaman bagaimana kita mendapatkan produknya. Kita punya pengalaman bagaimana kita kemudian mendapatkan poin dan poin ini kemudian bisa mendatangkan penghasilan untuk kita. Nah, ini penting. Ya, kalau tanpa ini semuanya, kita semuanya tidak akan pernah sukses di Atomy. Ya, percaya sama saya. Kenapa? Anda sendiri belum yakin, Anda sendiri belum melakukan, bagaimana Anda bisa mengajak orang melakukan seperti ini, seperti yang saya katakan, ya kan? Nah, jadi jangan hanya saya katakan, saya mendengar, jangan, tapi saya lakukan, saya implementasikan di dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang pebisnis di Atomy. Ini yang paling penting. Ya. Jadi mungkin tadi Rini udah menyampaikan ya Pak, Bapak ubahkan dulu cara pandang Bapak ya dalam bisnis ini. Ya. Kalaupun misalnya Bapak baru memakai odol, koyo, misalnya ya, ini Bapak beli sendiri ya. Kemudian ada teman yang lain tanya tentang untuk rambut rontok ada enggak? Oh ada. Testimoninya ada enggak? Bapak boleh mengambil dari testimoni orang lain. Tetapi setidaknya Bapak sudah sangat yakin dengan produknya yang Bapak pakai dua ini. Gitu loh. Kalau yang sampo saya udah tawarin yang di Bandung, sales ya, kebetulan dia sales. Saya udah testimoniin, kalau dia tertarik mau beli, mungkin karena harganya kali ya, dia bilang dia mau minat mau beli, tapi dia bilang tar gitu loh. Kembali lagi Pak, ini ya masalah harga ya. Tapi udah masuk member ya dia ya. Sekarang masalah harga Pak. Kenapa Bapak tidak bisa mematahkan itu? Karena Bapak sendiri tidak punya pengalaman dengan sampo itu. Kalau Bapak punya pengalaman dengan sampo itu, harga Rp165.000, Bapak pakai berapa lama, Bapak bisa ngajak dia berhitung. Betul nggak? Tapi kalau Bapak nggak punya pengalaman, Pak, dengan sampo ini. Sekali lagi, pengalaman Anda menggunakan produk, itu kunci. Karena produk inilah alat Anda untuk sukses. Misalnya seperti vitamin C. Alah, vitamin C kok mahal sekali. Kok sampai
170 sekian. Nah, karena Anda lihat harganya tanpa Anda punya pengalaman menggunakan, ternyata setelah datang ini produknya ada 90 saset. Ini kan seberapa ini dibandingkan dengan es jeruk di jalanan sana. Nah, ini Pak. Jadi tolong ubahkan, kalau Bapak memang mau jalan bisnis ini, cobalah Bapak ubahkan ya polanya. Bapak coba belanja sendiri, Pak. Mulai dari yang Bapak terjangkau dulu. Tidak harus yang seperti apa, tidak. Odol yang 75.000 ya, atau mungkin kopi yang hanya 100 berapa ya, sunscreen yang hanya 125 misalnya seperti itu. Ya. Yang sekiranya terjangkau dulu. Saya pun dulu begitu, Pak. Jadi kita punya pengalaman dulu. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak bisa ngomong produknya ini, kita nggak bisa ngomong mematahkan persepsi bahwa barang Atomy itu mahal, ya. Itu, Pak. Saya rasa itu saja ini. Ya. Iya, yang di Australia gimana ya? Kalau yang teman di Australia, dia kalau beli produknya gimana Ya, caranya? kirim saya juga, Pak. Tidak harus melalui Bapak. Dia bisa belanja sendiri. Makanya Enggak, ada teman saya yang udah dikasih tahu WhatsApp gini cara belanja, dia nggak ngerti, nggak mau. Terus saya bilang ya udah deh belinya nanti lewat saya aja, saya ngurusin gitu. Pakai tetap ID dia. Ya, Pak. Ya. Jadi Bapak harus punya pengalaman dulu, berbelanja dulu di website Indonesia. Setelah itu, Bapak akan bisa belajar, melihat, oh kalau di Australia seperti ini, cobalah. Seperti itu, Pak. Jadi jangan kemudian menggiring orang untuk Bapak belanjakan. Akhirnya Bapak jadi pegawainya dia. Nah, bukan ini konsepnya, bukan. Atomy bukan seperti ini konsepnya. Konsep Atomy adalah konsep membangun auto-consumer. Konsumen yang secara otomatis dia berbelanja sesuai kebutuhannya dimanapun, kapanpun, tanpa harus lapor ke kita. Nah ini Pak, konsepnya ini Bapak harus tahu dulu ya. Jadi memang benar-benar sedikit sulit untuk membangun yang paling sulit menurut saya, tidak hanya sedikit ya, adalah membangun ini mindset yang benar dalam menjalankan bisnis Atomy. Karena banyak sekali konsep-konsep yang lain di luaran sana, kalau kita bawa di Atomy, itu tidak akan membawa kita pada kesuksesan, pasti. Karena kita punya konsepnya sendiri, ya, aturannya sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin begitu saja, Rini. Ya udah. Minta diajarin ke leadernya, Pak, untuk ke yang website Australia, ya. Oke, ya, terima kasih. Makasih Pak Adi sudah bertanya juga, jadi membuka pikiran bahwa dengan memakai produk itu Pak, kita itu bisa dengan yakin mematahkan kalau mereka bilang mahal. Karena contohnya nih, sabun cuci mukanya kita foam cleanser, itu setiap kali saya mendemokan ke orang, saya bilang, ini saya pakai pribadi aja 10 bulan loh, harganya 125.000 loh. 1 bulan cuma 12.500. Jadi karena saya pakai sendiri, saya tahu berapa lama pemakaian foam cleanser ini. Jadi saya bisa mematahkan kalau ada orang mau beli, duh kok mahal ya, punya saya lebih murah. Tapi dia setiap bulan belinya berapa? 23.000, 30.000, tapi setiap bulan beli. Nah, kan punya Atomy berarti lebih murah dan kualitasnya pasti jauh lebih baik lah. Kalau kita pakai sendiri otomatis kita bisa cerita. Jadi pada waktu Pak Adi mengajarkan member untuk belanja supaya ID-nya nggak mati lah, itu kan berarti Bapak tahu waktu mereka bilang mahal, lah ini kenapa? Karena kita bisa memberikan jawaban untuk mereka seperti itu. Ya. Oke, Bu Meliana, Bu Krisna, terima kasih Bu untuk appreciate-nya. Senang ikut Zoom kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Bu Ira, pakai produknya wajib kalau dibilang samponya mahal karena nggak pernah pakai produk. Coba pakai produknya sendiri, misalnya shampoo. Akhirnya tahu manfaatnya dan jangka waktu pakainya juga lama. Akhirnya ngerti kalau ternyata produknya murah. Jadi wajib pakai produk dulu baru bisa memberikan solusi. Ya, Koyo itu namanya ethereal oil pads Bu Elis di bagian yang hair and body.
Jadi hari ini mau nanya produk bayi yang sabun dan sampo apakah aman untuk bayi baru lahir? Aman Pak, aman sekali. Jadi bisa dipakai untuk bayi baru lahir. Membernya bisa belanja sendiri di Australia berdasarkan pengalaman belanja Bapak sendiri. Ya, oke, siap, sudah selesai semua. Sudah jam 9.52. Terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif di Zoom malam hari ini, juga teman-teman yang sudah mau chat juga di kolom chat. Nah, ini untuk materi-materi untuk yang pengen kami bawakan tentang permasalahan-permasalahan teman-teman mungkin bisa disampaikan. Sebelum terakhir penutup, Bu Ika mau menyampaikan tambahan sedikit, Bu Ika? Sudah, oke ya. Jadi kita tutup aja. Bu Ida minta tolong, jam 12 di Papua, Pak Dandi, Pak Obed yang di Papua, teman-teman luar biasa, Anda calon orang-orang sukses ya. Pastinya karena mau selalu belajar sampai malam. Nggak mengingat waktu lah istilahnya. Ya udah, kita langsung ke papan tangan kanan kita, buka dulu mute-nya, kita bacakan moto perusahaan Atomi. Sudah siap semuanya? Ya. Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat dan visi Ikuti keyakinan. keyakinan Dan kerendahan hati. Ayo bisa. Selamat pulang visi kita dan semuanya malam. Terima kasih semuanya. Bu Ida, Ika. Ya, Bapak.